Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Darmawan dengan NPM 22001004. Di sini saya akan melakukan SL tentang edukasi keislaman tentang vaksinasi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baik Bu, perkenalkan saya Dr. Sony di sini yang sedang berjaga di klinik hari ini. Jadi kita akan melakukan vaksinasi Sinovac. Nah, untuk pertimbangan keislaman dalam vaksinasi itu ada dalam Al-Quran, di mana sesungguhnya Allah hanya akan mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembah disebut nama selain Allah. Akan tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesuai Quran surat Al-Baqarah. Ayat serupa juga terdapat dalam Quran surat Al-Maidah dan Quran surat Al-An'am. Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram. Sesuai hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda. Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Serta jika air berjumlah 2 kulah maka tidak mengandung kotoran atau najis. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai, Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar. Hadis ini dianggap sahih oleh Ibnu Huzaimah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Sesungguhnya air tidak ada sesuatu yang menajiskannya kecuali jika sudah berbau, rasa, dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibu Umamah Al-Bahili. Lalu pendapat Imam Al-Tabari dalam kitab Tahzib Al-Atsar menjelaskan bahwa air sedikit dapat menjadi najis jika tercemplung ke dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Sedangkan air yang banyak tidak menjadi najis karena adanya najis yang sedikit. Pendapat Al-Kastalani dalam kitab Irsyadu Al-Sari yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib. Lalu dalam fikih dalam pertimbangan halal vaksin itu, pertama ada kemudaratan yang harus dihilangkan, kedua ada perintah terhadap suatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarannya, ketiga perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna, maka perbuatan tersebut hukumnya wajib. Keempat, mencegah lebih utama dari menghilangkan. Kelima, memikul atau menanggung kemudaratan yang tertentu demi mencegah timbulnya kemudaratan yang merata. Lalu saya menjelaskan proses dan titik kritis produksi vaksin dari Sinovac. Itu tidak ada penggunaan bahan keturunan babi dan bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan proses produksi, ya Bu. Lalu vaksinnya itu diproduksi dengan platform virus yang dimatikan, serta fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi vaksin COVID-19. Serta produksi vaksin mencakup tahapan penumbuhan verosel atau sel yang ada di virus, penumbuhan virus, inaktivasi virus, pemurnian atau purifikasi, formulasi, dan pengemasan. Sel vero merupakan sel diploid yang digunakan sebagai inang virus. Sel ini diperoleh dari sel ginjal kera hijau Afrika dari hasil penelitian tahun 1960 dan terbukti aman untuk sebagai inang virus dan telah disetujui oleh WHO. Serta media pertumbuhan verosel ini dibuat dari bahan kimia, serum darah sapi, dan produk mikrobial. Produk mikrobial yang digunakan berasal dari mikroba yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. Merujuk kepada Fatwa MUI nomor 1 tahun 2010 tentang penggunaan mikroba dan produk mikrobial dalam produk pangan, dan Fatwa MUI nomor 45 tahun 2018 tentang penggunaan plasma darah untuk bahan obat.
serta terdapat penggunaan tripsin dan beberapa enzim lainnya. Dalam tahap produksi dan pemurnian enzim yang digunakan ini merupakan produk mikrobial, di mana mikroba ditumbuhkan oleh media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. Lalu dalam penyiapan media untuk produksi pada skala 1200 liter ditambahkan air murni sebanyak 1076 liter, kurang lebih 10%. Selain itu, pada tahapan formulasi juga ditambahkan air murni sebanyak 930 sampai 940 liter per 1000 liter, yaitu atau sekitar 6 sampai 7% hasil formulasi vaksin. Lalu kemasan primer produk yang digunakan terbuat dari kaca dan karat. Lalu untuk kesimpulan dari pertimbangan ini, vaksin COVID produk Sinovac Life Science Co. Ltd. Cina dan PT Bio Farma Persero disimpulkan halal karena dalam proses produksinya tidak memanfaatkan babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya, tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia, lalu bersentuhan dengan barang yang najis mutawasitoh sehingga dihukumi mutanajis, tetapi sudah dilakukan pensuciannya yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i. Lalu menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produksi vaksin COVID. Serta ibu juga dapat melakukan vaksin saat berpuasa karena vaksinasi COVID-19 itu yang dilakukan dengan injeksi intramuskular, tidak membatalkan puasa ya Bu, jadi dia dimasukkan ke otot. Karena sesuatu yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk sampai perut jika melewati rongga badan yang terbuka dan sesuatu yang dianggap makanan atau minuman. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, untuk video Skills Lab hari ini sudah dilakukan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.